1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Faridikman. Sahabat dimanapun berada, hari ini saya akan mencoba memberikan informasi dan sekaligus edukasi barangkali bagaimana cara untuk mendapatkan kursi legislatif atau kursi untuk anggota DPRD di tingkat kota dan kabupaten dan seterusnya dengan menggunakan sebuah bilangan pembagi suara yang berangka ganjil, yaitu pembaginya angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, dan juga angka 9. Sehingga jumlah kursi di suatu daerah pemilihan ini habis didistribusikan ke partai peraih suara terbanyak. Oleh karena itu sahabat, mari kita coba untuk membedah bagaimana cara perhitungan dari pembagiannya itu tersendiri. Misalkan dari partai di satu dapil, saya akan mengambil salah satu cuplikan 5 partai yang suara yang terbanyak ya di dapil tersebut. Taruhlah nomor 1 adalah dapil 1, yaitu yang pertama Partai Dara dengan mendapatkan perolehan suara 36.000. Dan juga diteruskan dengan Partai Perkutut misalnya mendapatkan jumlah suara 18.000. Dan yang ketiga yaitu Partai Tikukur ya. Taruhlah di angka 12.000 suara peralihannya. Dan yang keempat adalah Partai Dadali misalnya mendapatkan perolehan suara 9.000. Dan juga yang terakhir adalah Partai Merpati dengan perolehan suara sebanyak 6.000 suara. Nah itu barangkali ya yang saya akan bedah. Nah sekarang dari jumlah peraihan dari kelima partai yang barusan, bagaimana cara menghitung kursi untuk bisa mendapatkan kursi yang pertama anggota DPRD itu sendiri. Nah sahabat, masing-masing partai ini seluruh yang tadi ya, dari Dara, Perkutut, Tikukur, Dadali dan juga Merpati ini harus dibagi dengan angka ganjil 1 yang pertama. Nah Partai Dara yang tadi ya, jumlah perolehannya adalah 36.000. Dan juga Perkutut yang keduanya 18.000. Dan juga Tikukur 15.000. Dan Dadali itu 9.000. Dan terakhir adalah Merpati 6.000. Kesemuanya itu dibagi 1. Maka Partai Dara tetap memiliki angka yang utuh sampai kepada Partai Merpati itu sendiri. Maka secara tidak langsung kursi yang pertama diraih oleh Partai Dara dengan jumlah suara 36.000. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara untuk menghitung untuk jatah kursi yang kedua? Nah, untuk kursi berikutnya, Partai Dara yang sudah mendapatkan suara ya atau kursi, maksud saya, ini telah mendapatkan kursi harus dibagi ya, yang tidak sama dengan yang lain, maka yang Dara pembaginya bukan 1 lagi, tapi 3. Nah sementara yang lainnya yang belum mendapatkan kursi masih di dalam satu pembagian angka 1. Maka hasilnya adalah Partai Dara dari 6.000 dibagi 3. Ya. Terus Partai Perkutut
18.000 masih dibagi 1 dan seterusnya. Maka di sini yang terlihat mana angka dari Dara, Perkutut, Tikukur, Dadali dan Merpati yang mendapatkan suara yang terbanyak. Maka terlihatlah berdasarkan hasil perhitungan, maka yang berhak atas kursi yang kedua adalah Partai Perkutut dengan perolehan angka 18.000 suara. Nah ini yang kedua ya, mendapatkan kursi yang kedua. Nah seterusnya sahabat, bagaimana untuk menghitung kursi yang ketiga? Nah sama seperti Partai Dara, maka Partai Perkutut pun dilakukan melalui pembagian angka ganjil 3 karena sudah mendapatkan kursi. Sementara yang lainnya masih dalam pembagi angka 1. Mari kita lihat tabelnya. Partai Dara 36.000 dibagi 3. Partai Perkutut 18.000 dibagi 3. Dan Partai Tikukur, Dadali dan Merpati masih dalam pembagi angka 1. Maka nilainya Dara 12.000, Perkutut 6.000, Tikukur 15.000, Dadali 9.000 dan juga Merpati 6.000. Maka kursi berikutnya yang ketiga diperoleh untuk Partai Tikukur dengan jumlah raihan suaranya sebesar 15.000. Nah demikian menurut perhitungan tersebut, maka Partai Tikukur memperoleh kursi yang ketiga ya. Nah selanjutnya bagaimana untuk menghitung kursi yang keempat? Nah cara menghitung kursi yang keempat, baik Partai Dara, Perkutut dan juga Tikukur ini masing-masing dibagi dengan angka 3. Nah sementara Partai Dadali dan Merpati masih dalam pembagi angka 1 sahabat. Nah Partai Dara ya dan juga Perkutut serta Tikukur ini dalam pembagi angka 3 ya, dan Dadali dan Merpati masih dalam pembagi angka 1. Maka hasilnya Dara 12, Perkutut 6.000, Tikukur 5.000, Dadali 9.000 dan juga Merpati 6.000. Maka kita lihat partai mana yang angkanya yang tertinggi, yaitu Partai Dara ya. Maka berdasarkan kursi yang terbanyak, maka Partai Dara memperoleh kursi yang kedua ya dengan raihannya 12.000. Nah, cara menghitung kursi yang kelima, maka Partai Dara ya yang sudah mendapatkan kursi tadi ya, maka ini harus dirubah pembaginya. Nah, pembaginya ini adalah dengan mendapatkan kursi yang kelima, maka Partai Dara akan menggunakan pembagi angka 5 karena sudah mendapatkan 2 kursi. Nah, adapun Partai Perkutut dan juga Partai Tikukur ini masih menggunakan angka pembaginya yang sama ya. Nah, maka ya Partai Perkutut dan juga Partai Tikukur ini dibagi dengan angka 3, sedangkan Partai Dadali dan Merpati masih dalam pembagi angka 1 ya. Nah, lain dengan yang sudah mendapatkan kursi yang lebih dari 1 sudah pembaginya angka 5. Partai Dara ya 36.000 sudah dibagi 5, maka hasilnya 7.200. Partai Perkutut 18.000 dibagi 3 nilainya 6.000 ya. Partai Tikukur 15.000 dibagi 3 angkanya 5.000. Dan juga Partai Dadali 9.000 dibagi 1 9.000 dan Partai Merpati 6.000 dibagi 1
hasilnya 6.000. Berdasarkan daripada perhitungan ini, maka kursi yang kelima didapatkan oleh Partai Dadali dengan perolehan suara sebanyak 9.000. Nah, berdasarkan metode ini, maka setiap partai politik ya ini untuk mendapatkan satu kursi dibagi satu, kursi yang kedua dibagi 3, kursi yang ketiga dibagi 5, dan untuk memperoleh suara yang sah ini seterusnya hingga jumlah kursi yang diperebutkan sampai habis sesuai dengan kebutuhan daripada daerah pemilihan tersebut. Oleh karena itu, sahabat, sebagai catatan untuk memperoleh satu kursi, maka setiap partai harus memperoleh suara tertinggi dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Maka dari itu, kami anjurkan silakan kepada segenap para pejuang untuk memperebutkan kursi di parlemen supaya fokus dan sungguh-sungguh bagaimana untuk bisa memperoleh kepercayaan untuk memberikan kenyamanan kepada warga sebagai mandataris nantinya di kursi parlemen itu sendiri. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Cepi Paridikpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.